Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, dimanapun kita berada, bahkan dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kehidupan setiap hari tidak selalu sama. Ada kalanya kita harus menghadapi kehidupan yang mungkin menggentarkan kita. Ada di antara kita yang harus menghadapi ujian skripsi. Ada di antara kita yang harus menghadapi wawancara penerimaan karyawan. Mungkin juga ada di antara kita harus menghadapi sidang di dalam kasus yang dihadapi. Dan ada banyak yang lain. Sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan, Alkitab memberitahukan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Tuhan menyertai kita. Di dalam Mazmur 34 ayat ke-8 dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kita patut berjalan takut akan Tuhan dan mempercayakan kehidupan kita kepadanya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian 32 ayat 1 sampai 21. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub, dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tertinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham, dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu, dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu?' dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.' Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, 'Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami.' Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan diantarkan lebih dahulu.
Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan pulang ke rumah orang tua harus dijalani Yakub melalui daerah kakaknya, yaitu Esau, yaitu daerah Edom. Berjumpa dengan Esau merupakan kegentaran bagi Yakub. Karena Yakub tahu bahwa Esau begitu dendam dengannya, di mana Yakub pernah menipu Esau pada waktu lalu. Bagian firman Tuhan yang kita baca menceritakan bagaimana pergumulan Yakub untuk berjumpa dengan Esau. Apa pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan itu menyertai perjalanan kehidupan orang percaya. Saudara, perjalanan Yakub pulang ke rumah orang tuanya merupakan perjalanan atas perintah Tuhan. Dan Tuhan menyertai Yakub. Ketika Yakub akan berjumpa dengan Esau, maka Alkitab mencatat bahwa Yakub berjumpa dengan malaikat-malaikat Allah. Dan Yakub mengatakan bahwa ini bala tentara Allah. Sebab itu, tempat itu dinamainya Mahanaim. Saudara, Tuhan tahu kegentaran Yakub untuk berjumpa dengan Esau. Tuhan tahu ketakutan Yakub menghadapi pasukan daripada Esau. Tetapi Tuhan memberitahukan ada bala tentara Allah yang menyertai Yakub. Saudara, hari ini kita tidak melihat bala tentara Allah yang menyertai kita sebagai orang percaya. Karena bala tentara Allah sifatnya roh. Namun seperti janji Tuhan, bahwa malaikat-malaikat Allah berkemah di seputar orang-orang yang takut akan Tuhan untuk melindunginya. Saudara, kita percaya itu. Karena inilah yang dialami oleh Yakub. Bagaimana bala tentara Allah menyertai Yakub di dalam kegentarannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi, bagaimanapun kesulitan kita hadapi, bagaimanapun ancaman yang begitu besar yang kita hadapi, saudara-saudara, penyertaan Tuhan dengan bala tentaranya jauh lebih kuat dari segala sesuatu yang kita hadapi. Oleh karena itu, mari kita melangkah dengan iman, mengikuti pimpinan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, saudara-saudara, kita mendapatkan dari firman Tuhan betapa mahalnya harga perdamaian itu. Saudara, perjumpaan Yakub dengan Esau ditakuti oleh Yakub karena Yakub tahu Esau begitu dendam dengan Yakub. Oleh karena itu Yakub tidak berani langsung berjumpa dengan Esau. Namun Yakub membawa persembahan kepada Esau. Saudara, kalau kita baca, begitu banyak persembahan yang Yakub berikan kepada Esau, yaitu 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Saudara, apa artinya ini bagi kita? Saudara-saudara, apa yang dilakukan Yakub memberitahukan kepada kita betapa mahalnya harga sebuah perdamaian. Saudara, orang percaya dipanggil oleh Tuhan menjadi pembawa damai. Saudara, damai itu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena tanpa damai itu, manusia tidak dapat hidup bersama-sama dan tidak dapat membangun kehidupan ini. Dan saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai? Karena Kristus sudah menjadi korban pendamaian supaya kita bisa berdamai dengan Allah. Dan perdamaian itu harganya mahal, seharga anak domba Allah, yaitu anak Allah, Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita menghargai ketika kita sudah berdamai dengan Allah. Mari kita membangun relasi yang indah dengan Dia. Marilah kita bersekutu dengan Dia. Marilah kita selalu berjalan bersama-sama dengan Dia. Karena itulah yang Tuhan maksudkan ketika Dia memberikan nyawanya
bagi kita orang berdosa. Saudara-saudara, harga perdamaian begitu mahal, namun harga itu patut untuk kita berikan, supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, kesadaran akan kasih karunia Tuhan memberikan kita kekuatan. Saudara, Yakub sangat menyadari kasih karunia Tuhan. Ketika Yakub ke rumah Laban, dia hanya memegang satu tongkat ke rumah Laban. Namun ketika dia meninggalkan rumah Laban, dia membawa sekian banyak harta benda, termasuk istri-istri dan anak-anaknya. Saudara, Yakub tahu apa yang dia raih bukan karena kepintarannya, bukan karena kehebatannya, tetapi itu Allah berikan dalam hidupnya. Disitulah Yakub mendapat kekuatan untuk Yakub boleh pulang ke rumah orang tuanya. Disitulah Yakub mendapat kekuatan untuk Yakub berjalan menghadapi Esau. Karena Tuhan, dialah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang penuh kasih karunia kepada dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih karunia Tuhan itu berjalan di depan kita, sehingga kita boleh dengan berani berjalan mengikuti dia. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Karena dalam segala kelemahan kita, kasih karunia cukup bagi kehidupan kita. Mari kita bersyukur untuk kasih karunia dia. Dan mari kita saksikan kasih karunia Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau menyertai kami dengan bala tentara Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sendirilah yang memperdamaikan kami dengan diri-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus, dan menjadikan kami adalah agen-agen perdamaian di tengah dunia ini. Jadikanlah kami efektif di tangan Tuhan. Meskipun ada harga yang harus dibayar untuk sebuah perdamaian, tapi kami patut melakukannya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, kasih karunia Tuhan selalu menguatkan kami. Dengan berani kami berjalan maju, mengiring Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan apapun yang kami hadapi. Karena kasih karunia Tuhan melampaui semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.